Perkara-perkara yang kita hukumi bid'ah adalah perkara-perkara yang memang masih di dalam kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adapun ya perkembangan zaman, ya pesawat, speaker dan lain-lain, ini perkara yang memang pada dasarnya Rasul sendiri tidak mampu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk perkembangan zaman. Ini tidak masuk di dalam pembahasan kita, enggak. Rasul mampu nggak bikin pesawat terbang? Mampu. Bikin kendaraan, bikin kendaraan bermotor gitu, mampu nggak? Atau bikin speaker untuk azan, mampu nggak? Berarti bukan pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita adalah perkara yang Rasul mampu lakukan. Dan kalau benar hal itu benar mendekatkan diri kepada Allah, niscaya Rasul udah ajarin duluan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ingat mindset itu. Anggap saja misalnya kita ikuti mindsetnya orang ini ya, bukan mindset ya, mindset ya, cara berpikirnya itu, bahwasanya perkara-perkara yang dibicarakan bid'ah atau tidak bid'ahnya itu atau yang kita hukumi itu adalah sesuatu yang Rasulullah mampu untuk mewujudkannya tetapi tidak diwujudkan. Lalu dia bawa contoh, kalau masalah mikrofon, azan maksudnya ya, masalah kendaraan, pesawat, naik mobil ke Mekah, naik pesawat, itu Rasulullah tidak mampu mewujudkan itu sehingga tidak masuk kepada cakupan bid'ah. Sekarang mari kita adu mencret orang ini dengan kitabnya Syekh Albani ya. Ikhtiyaratu Albani fil Fiqh ya. Jadi sudah keren sekali Syekh Albani ini ya, sudah selevel Imam Nawawi ya. Sudah punya ikhtiar sendiri dalam masalah fikih. Entah maksudnya dia ikhtiar itu menyelisih pendapat siapa, wallahu a'lam ya. Ini ada bagian menarik, saya bacakan ya. Ini ada halaman 288, nomor poin 54 ya. Wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil janazati atau lil janaizi, adapun membawa jenazah menggunakan gerobak ya, atau kereta gerobak yang pakai kuda atau didorong itu, atau menggunakan mobil yang khusus jenazah, mobil ambulan ya. Kemudian watasyi'ul musyayyi'ina laha, dan mengiringinya orang-orang yang mengiringi ya, atau orang-orang yang mengiringi jenazah itu laha kepada jenazah itu, wahum fis sayyarati, dan mereka yang mengiringi itu di dalam mobil ya. Artinya mengiring jenazah kok sama dengan jenazahnya di dalam mobil gitu, bukan di belakangnya atau di mana, atau walaupun di belakang juga di mobil juga ya. Fahadihi suratu la tusyra'u albattata wa dzalika li umurin, maka keadaan seperti itu sama sekali tidak disyariatkan ya, artinya oleh Syekh Albani ini dikaitkan dengan syariat, berarti masuk kepada pembahasan ya. Nanti ada di sini bid'ahnya, berarti itu bukan yang disyariatkan, itu bukan yang diajarkan begitu. Karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, al-awwalu annaha min adatil kufari. Oh, ternyata itu adalah tradisinya orang-orang kafir ya. Sekarang mic itu tradisinya siapa? Ya mesti tradisi orang yang pertama kali membuat. Mobil tradisi siapa? Mesti tradisi orang yang pertama kali membuat mobil. Karena dia dulu pakai mobil, baru yang lain ikut. Nah, begitu ya. Tapi ini belum terlalu masuk. Silakan kalian berdebat soal itu ya. Tidak penting bagi saya itu. Kemudian waqad taqarrara fi syariati, dan telah tertetapkan di dalam syariat la annahu, bahwasanya la yajuzu, tidak boleh takliduhum, mengikuti mereka fiha, di dalam adah atau dalam kebiasaan tersebut. Jadi kalau orang kafir itu kalau mati pakai jenazah, pakai ambulan, kita tidak boleh pakai ambulan, gotong ya. Rumah sakitnya 5 kilo gotong ya. Itu kebiasaan orang kafir itu ya. Ini ulama kalian ini fatwanya ini harus diakui ya. Kemudian asani yang kedua, annaha bid'atun, itu adalah bid'ah fi ibadatin, di dalam masalah ibadah. Jadi itu masuk kepada ibadah, Pak. Ambulan itu jangan main-main ente. Ya. Kemudian ma'amu'aradatiha, dalam keadaan dia menyelisihi ya as-sunnata, kepada sunnah ya, al-amaliyatah, sunnah amaliyah, fi hamli al-janazati, di dalam cara membawa jenazah. Jadi itu menyelisihi tradisi Nabi dulu ketika membawa jenazah digotong, bukan pakai ambulan. Jadi kata Syekh Albani ini, sunnah amaliyah di dalam membawa jenazah itu harus dipikul, bukan pakai gerobak, bukan pakai mobil ya. Jadi kalau kamu melakukan itu berarti itu menyelisihi ya. Sampai di sini dulu. Sekarang kita bicara mik. Bagaimana sunnahnya dulu adzan ya. Ini Syekh Albani tidak bicara Rasul dulu bisa bikin ambulan atau enggak pakai mencret begitu-begituan ya. Jadi enggak pakai mindset-mindsetan dulu Rasul ada ambulan, enggak pakai begitu. Pokoknya itu bertentangan dengan apa yang dipraktekkan.
sunnah amaliyah. Sekarang masalah mic. Dulu Rasul adzan sahabat tidak pernah ada yang pakai mic. Ya. Berarti sekarang pakai mic pun ya tidak boleh toh. Ya. Kalau sunnah amaliyah adzan itu pakai suara langsung. Kalau pakai mic kan sudah yang kita dengar bukan suara langsung toh. Walaupun Rasul tidak bisa bikin mic, tapi Rasul dulu juga tidak bisa bikin ambulan. Tapi ini oleh Syekh Albani ambulan dimasukkan kepada hal yang tidak boleh. Ya. La tusyra' ya, tidak disyariatkan, kemudian bid'ah menyelisihi sunnah amaliyah. Makanya tidak heran kalau Syekh Albani ini juga kalau tidak salah membid'ahkan orang adzan di dalam masjid, harusnya di luar. Sunnah amaliyah Rasul dulu, di zaman Rasulullah orang adzan itu nggak ada yang di dalam masjid tapi di luar. Tidak boleh pakai mic, biar ada perjuangannya, ada teriak-teriaknya. Itu mungkin ya. Jadi harus benar-benar mirip ya. Kalau kita bicara, ya tapi kan sudah perkembangan zaman. Ambulan juga perkembangan zaman. Rasul tidak bisa bikin ambulan, Rasul juga tidak bisa bikin mic. Hukum yang diterapkan kepada ambulan, terapkan kepada mic. Nanti bisa-bisa ke Mekah juga. Jangan pakai mobil, jangan pakai pesawat. Kenapa? Karena amaliyah sunnahnya dulu, sunnah amaliyah dulu, Nabi, para sahabat haji, tidak pernah ada yang pakai pesawat. Bukan masalah Rasul tidak bisa, Pak Bajri. Tapi karena itu menyelisih sunnah amaliyah Rasulullah. Ini kata Syekh Albani, begitu Pak Bajri ya. Biar ente itu kalau berbicara itu konsisten dengan ulamanya lah. Bikin fatwa kok aneh-aneh gitu. Entah ente yang aneh, entah ulamanya, wallahu alam ya. Yang ketiga, asalisu annaha tafutul ghayatu min hamliha wa tashyi'iha wa hiya tudzakiru al-akhirata atau tadzakurul akhirati. Kalau menggunakan ambulan, nanti tujuannya itu hilang ya. Tujuan kita mengiringi ya, fatat ya, tafutu al-ghaya. Tujuannya itu tidak tercapai, hilang. Ya. Kita mengiringi jenazah itu untuk mengingat akhirat. Tadzakuron ya, untuk mengingat akhirat atau tudzakiru al-akhirah, mengingatkan kita kepada kematian. Ini kok naik mobil. Jadi kata Syekh Albani mungkin kalau naik mobil itu nggak bisa ingat akhirat kita. Bisa ingat kalau mobilnya enak. Mungkin wallahu alam bagaimana mereka merumuskan itu ya. Ini mujtahid mereka ini. Kita dengar Ustadz Khalid Basalamah mengatakan Syekh Albani itu mujtahid dalam ilmu hadis. Kalau Amir Abdad justru mengatakan Syekh Albani ini mujtahid mutlak ya. Ini kok ada ijtihad seperti ini ya, wallahu alam ya. Tidak penting juga kita benarkan, kita salahkan. Kita cuman buka saja biar Salafi Wahabi itu tahu. Ini kitab ulama kalian ya gitu. Jadi katanya kalau naik mobil itu hilang ya. Tujuan-tujuan untuk menggotong mayat dan menggiringi mayat itu jadi hilang semua. Jadi tetap harus jalan ya, tetap harus mengiringi di belakang, jalan kaki, jangan naik mobil. Jenazahnya juga jangan taruh di mobil, gotong ya, gotong begitu ya. Itu katanya yang seharusnya, itu syariatnya ya. Sekarang misalnya orang naik haji ya, lebih sulit mana, lebih besar mana perjuangannya jalan kaki dengan naik pesawat? Jelas jalan kaki ya. Butuh tenaga, butuh kesungguhan. Kalau naik pesawat kan gampang. Sementara dalam ibadah itu biqadril ajri ya, biqadri ta'bih al ajru ya. Pahala itu sesuai dengan tingkat kerumitannya ya. Ya seharusnya kamu jalan kaki saja ke Mekah, jangan naik pesawat ya. Kenapa? Karena naik pesawat itu ya menjadi mudah. Dulu ulama-ulama, para nabi, para sahabat itu ya, bukan para nabi ya. Nabi kalau haji itu naik unta ya. Kan luar biasa perjuangannya. Para sahabat juga seperti itu ya. Jadi berhari-hari ya dari Mekah ke Madinah itu ya. Bukan mudah gitu ya. Jadi itu sunnah amaliyahnya begitu ya. Tujuannya kan untuk beribadah itu memang butuh perjuangan. Jangan cari yang mudah-mudah, naik pesawat lah apalah. Begitu juga adzan, kamu biar ada perjuangannya gitu. Biar kamu ada teriak-teriaknya itu biar orang dengar gitu. Biar ada perjuangannya lah gitu ya. Biar nggak enak-enak gampang gitu ya. Karena syariatnya mungkin begitu ya. Mungkin ini ya. Ya kamu nggak setuju ya silahkan lah ya. Kemudian yang terakhir al-khamisu anna hadhihi surata la tattafiqu min qaribin wala min ba'idin ma'ama urifa anis syariati. Bahwasanya gambaran seperti itu sama sekali tidak cocok dengan apa yang disyariatkan atau dengan apa yang dikenal dalam syariat dari jarak jauh atau jarak dekat ya. Jadi maksudnya dari sisi manapun ya. An qaribin an ba'idin enggak cocok begitu ya. Dari syariat yang suci ini ya. Kemudian minal bu'di ani tasriyat war rasmiyat la siyama fi misli hadzal amri al khatir ya. Begitu juga dalam bentuk-bentuk seperti itu tidak pernah kita jumpai ya. Ma'urifa itu sesuatu yang kita kenal ya. Jadi itu enggak dikenal cara-cara seperti itu gitu. Apalagi dalam masalah yang krusial yaitu kematian. Ya begitu juga dalam masalah krusial yaitu adzan, haji ya. Apapun
Bukan masalah Rasul tidak bisa buat pesawat, bukan, tetapi sunnah amaliyah katanya begitu ya. Maka pikir-pikir sendirilah, saya juga tidak ngerti bagaimana itu.